Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Salsabila. Di sini saya akan membahas materi tentang persamaan kuadrat. Sebelum itu, ada beberapa subbab materi yang akan dibahas dalam persamaan kuadrat ini. Yang pertama ada definisi persamaan kuadrat, yang kedua jenis akar-akar persamaan kuadrat, yang ketiga metode mencari akar-akar persamaan kuadrat, yang keempat sifat akar-akar persamaan kuadrat, yang kelima menyusun persamaan kuadrat baru, dan yang keenam soal dan pembahasan. Di pembahasan yang pertama ada persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan salah satu persamaan matematika dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat tersebut adalah ax kuadrat ditambah b dikali x ditambah c sama dengan 0. Dengan a dan b adalah koefisien di mana a tidak sama dengan 0, x adalah variabel, dan c adalah konstanta. Pembahasan yang kedua ada jenis akar-akar persamaan kuadrat. Penyelesaian dari persamaan kuadrat disebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Dilihat dari diskriminannya yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali AC, akar-akar persamaan kuadrat tersebut dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, D lebih besar daripada D lebih besar sama dengan 0 berarti memiliki akar-akar yang real. Saat D lebih besar 0 berarti memiliki akar-akar persamaan yang real, namun memiliki akar-akar yang berbeda atau X1 tidak sama dengan X2. Saat D sama dengan 0 berarti memiliki akar-akar yang bernilai sama atau kembar, atau X1 sama dengan X2. Yang kedua, D lebih kecil 0 berarti tidak memiliki akar-akar real atau imajiner. Yang ketiga, D sama dengan K kuadrat berarti memiliki akar-akar yang rasional. Pembahasan yang ketiga yaitu mencari akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 metode mencari akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, metode faktorisasi. Yang kedua, metode melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, dengan metode rumus ABC. Metode yang pertama, metode faktorisasi. Faktorisasi atau pemfaktoran adalah suatu metode dalam mencari akar-akar dengan mencari nilai yang jika dikalikan maka akan menghasilkan nilai lain. Terdapat 3 bentuk persamaan kuadrat dengan faktorisasi akar-akar yang berbeda, yaitu bentuk persamaan yang pertama ada x kuadrat ditambah 2x kali y tambah y kuadrat sama dengan 0. Yang kedua, x kuadrat dikurang 2x kali y ditambah y kuadrat sama dengan 0. Dan yang ketiga, x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan 0. Dengan faktorisasi akar-akar, x y kuadrat sama dengan 0, x dikurang y kuadrat sama dengan 0, x ditambah y dikali x kurang y sama dengan 0. Metode yang kedua yaitu dengan kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna merupakan bentuk persamaan kuadrat yang menghasilkan bilangan rasional. Penyelesaian umum dari persamaan kuadrat sempurna ialah sebagai berikut. X ditambah P kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah 2P kali X ditambah P kuadrat. Dengan pemisalan X tambah P kuadrat sama dengan Q, maka X ditambah P kuadrat sama dengan Q. Karena bilangan tersebut kuadrat, maka hasilnya lebih plus minus. Kita kalikan kedua ruas dengan sama-sama akar, menjadi X ditambah P sama dengan plus minus akar Q. Didapat dari persamaan tersebut yaitu Q1 sama dengan minus P ditambah akar Q, dan X2 sama dengan minus P dikurang akar Q. Yang ketiga yaitu rumus ABC. Rumus ABC merupakan alternatif pilihan ketika persamaan kuadrat sudah tidak bisa diselesaikan dengan metode faktorisasi maupun kuadrat sempurna. Rumus formula ABC pada persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah B kali X tambah C sama dengan 0 yaitu X12 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Yang keempat, sifat akar-akar persamaan kuadrat. Misalkan X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan D lebih besar 0, maka berlaku yang pertama,
jumlah akar yaitu X1 ditambah X2 sama dengan minus B per A. Yang kedua, hasil kali akar yaitu X1 kali X2 sama dengan C per A. Yang ketiga, selisih akar yaitu mutlak X1 dikurang X2 sama dengan akar D per mutlak A. Yang keempat, rumus menentukan jumlah dan hasil akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, jumlah kuadrat, yaitu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Yang kedua, selisih kuadrat, yaitu X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat. Yang ketiga, kuadrat selisih, yaitu X1 dikurang X2 kuadrat. Yang keempat, jumlah pangkat 3, yaitu X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Selisih pangkat 3 yaitu X1 pangkat 3 dikurang X2 pangkat 3. Dan jumlah kebalikan yaitu 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan X1 ditambah X2 per X1 kali X2. Yang kelima, menyusun persamaan kuadrat baru. Berikut cara yang dapat digunakan untuk menyusun persamaan kuadrat baru, yaitu yang pertama, menyusun persamaan jika telah diketahui akar-akarnya. Persamaannya yaitu X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Yang kedua, menyusun persamaan kuadrat jika jumlah serta hasil kali akar diketahui. Dengan persamaan X kuadrat dikurang X ditambah X1 ditambah X dikali X2 sama dengan 0. Yang keenam, ada soal dan pembahasan. Di sini diambil soal UN 2003. Soalnya yaitu persamaan kuadrat K tambah 2X kuadrat dikurang 2K dikurang 1X ditambah K dikurang 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar nyata dan sama. Jumlah akar persamaan tersebut adalah yang A 98, B 8 per 9, C 5 per 2, D 2 per 5, dan E 1 per 5. Pembahasannya yaitu dari persamaan kuadrat tersebut, kita dapatkan nilai A yaitu K tambah 2, nilai B 2K dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 2K, nilai C yaitu K dikurang 1. Nah, dari soal di atas diketahui bahwa persamaan kuadrat tersebut memiliki akar-akar yang sama, maka D-nya sama dengan 0. Diskriminannya sama dengan 0. B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilai A, B, dan C-nya ke dalam persamaan tersebut. Menjadi 1 dikurang 2K kuadrat dikurang 4K kali ditambah 2 dikali K dikurang 1 sama dengan 0. Kita kalikan ruas-ruas tersebut. Menjadi 1 dikurang K kuadrat menjadi 1 dikurang 4K ditambah 4K kuadrat dikurang 4 dikali K kuadrat ditambah K kurang 2 sama dengan 0. 1 dikurang 4K ditambah 4K kuadrat dikurang 4K kuadrat dikurang 4K ditambah 8 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat menjumlahkan ini jadi habis ya, 4K kuadrat dikurang 4K kuadrat jadi 0, jadi 9 dikurang 8K sama dengan 0, K sama dengan 9 per 8. Kita substitusikan nilai K ke A dan B. Yang A yaitu K ditambah 2 sama dengan 9 per 8 tambah 2 sama dengan 5 per 8. Yang B, 1 dikurang 2K sama dengan 1 dikurang 2 dikali 9 per 8 sama dengan minus 10 per 8. Kita sederhanakan lagi menjadi minus 5 per 4. Misalkan akar-akar persamaan di atas adalah X1 dan X2, maka jumlah akar-akarnya adalah, untuk mencari jumlah akar-akar, kita gunakan rumus X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nah, kita masukkan nilai B dan A-nya menjadi minus 5 per 4 per 25 per 8, yaitu
Kita pindahkan ruasnya menjadi 5/4 dikali 8/25, hasilnya yaitu 40/100. Kita sederhanakan lagi menjadi 2/5. Nah, 2/5 di option yaitu D, jadi jawabannya adalah D. Untuk soal yang kedua yaitu UN 2016. Soalnya persamaan kuadrat x kuadrat ditambah m tambah 1x dikurang 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Jika x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan 41, nilai m yang memenuhi adalah, nah pembahasannya, dari persamaan kuadrat tersebut, kita dapatkan nilai A-nya 1, B-nya M tambah 1, dan C-nya adalah min 8. Oke guys, nah pembahasannya seperti ini. X tambah 1, untuk mencari akar-akar yang pertama, kita gunakan jumlah akar yaitu X1 ditambah X2. Kita masukkan nilai B dan A-nya, yaitu sama dengan min B per A sama dengan min M tambah 1. Untuk mencari akar yang kedua, kita gunakan hasil kali akar, yaitu X1 dikali X2 sama dengan C per A, masukkan nilai C dan A-nya, hasilnya yaitu min 8. Nah, kita misalkan akar-akar ini adalah X1 dan X2. Nah, untuk di soal kita ketahui jika X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 41. Maka kita masukkan nilai dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tersebut ya. Penjabaran dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat yaitu X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2 dikali X1 kali X2. Nah, dari soal diketahui X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan 41. Di sini kita masukkan nilai X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2. X1 ditambah X2 yaitu ini tadi ya, min M tambah 1. X1 dikali X2 yaitu min 8. Kita masukkan jadinya min M ditambah 1 kuadrat dikurang 2 dikurang min 2 dikali min 8 sama dengan 41. Kita kalikan ke dalam ya, kita kalikan ke ruas-ruasnya ini. Jadinya min M tambah 1 kuadrat menjadi min M tambah 1 kuadrat menjadi M kuadrat tambah 2M tambah 1. Min 2 dikurang 8 menjadi positif 16 sama dengan 41. Nah, kita jumlahkan lagi menjadi M kuadrat ditambah 2M ditambah 17 dikurang 41. Kita pindahkan 41-nya ke kiri, jadinya negatif ya, supaya nilainya 0. Nah, selanjutnya M dari yang di atas ini kita jumlahkan lagi menjadi M kuadrat ditambah 2M dikurang 24 sama dengan 0. Nah, M kuadrat ditambah 2M dikurang 24 ini kita bisa faktorkan ya, menjadi M ditambah 6 dikali M dikurang 4 sama dengan 0. Nah, dari faktor ini kita dapatkan M-nya sama dengan 6, M-nya sama dengan min 6 atau M-nya sama dengan 4. Nah, jadi nilai M yang memenuhi adalah M sama dengan min 6 atau M sama dengan 4. Jawabannya yaitu B. Oke guys, untuk kali ini saja pembahasan kita. Untuk kedepannya kita akan banyak lagi membahas tentang materi-materi matematika. Matematika itu menyenangkan ya guys. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kelompok kami ya. Terima kasih.